Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Azizah dari Prodi Hukum Keluarga Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengangkatan anak atau adopsi. Tradisi adopsi. Sebelum Islam datang, pengangkatan anak di kalangan bangsa Arab telah menjadi tradisi turun-temurun yang dikenal dengan istilah tabani, yang artinya mengambil anak angkat. Nabi Muhammad SAW pernah melakukan pengangkatan anak sebelum masa kenabiannya. Anak angkatnya bernama Zaid bin Harisah, tetapi kemudian tidak dipanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya, melainkan diganti dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Nabi Muhammad SAW mengumumkan kepada kaum Quraisy dan berkata, "Saksikanlah Nabi menganggap sebagai anaknya Zaid, maka para sahabat pun menjadikan memanggilnya dengan dengan Zaid bin yang Muhammad. mewarisiku dan Zaid aku bin pun Harisah bin mewarisinya." Syail bin Ka'ab Sikap bin Nabi Abdul Muhammad Uzza tersebut adalah seorang anak yang merupakan cerminan tradisi yang ada pada saat berasal dari itu. Syam. Oleh Masa karena kecilnya hidup dan dibesarkan di Tihamah. Zaid diculik dan dibawa di Mekah sebagai budak belian. Hakim bin Hizam bin Khuwailid membeli Zaid untuk bibinya Khadijah bin Khuwailid. Selanjutnya Khadijah menyerahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Umur Zaid pada saat waktu itu sekitar 8 tahun. Menerima dan memerdekakannya, Zaid dijadikannya anak angkat. Setelah Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, turunlah surat Al-Ahzab ayat 4, ayat 5, ayat 37, dan ayat 40 yang pada intinya melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum memanggilnya sebagai anak kandung dan saling mewarisi seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Ulama sepakat bahwa ayat itu turun berkenaan dengan peristiwa Zaid bin Harisah, melainkan melalui peristiwa tersebut dapat dipahami bahwa pengangkatan anak itu boleh dilakukan karena Nabi SAW telah mempraktekannya. Tetapi pengangkatan anak itu tidak boleh mengubah status nasab seseorang, karena Allah SWT telah menyatakannya dalam Al-Quran bahwa status nasab Zaid tidak boleh dinasabkan kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah Zaid tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, maka Nabi Muhammad SAW memperkenankan perceraian mereka antara Zainab dengan Zaid tadi. Setelah Zainab melewati masa iddah, Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengawini Zainab, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 37. Perkawinan Nabi Muhammad SAW yang dengan bekas istri anak angkat ini menegaskan bahwa adanya hubungan pengangkatan anak tidak serta-merta menciptakan hubungan nasab yang mengakibatkan statusnya sama dengan anak kandung, karena menikahi bekas istri anak angkat itu dibolehkan, sedangkan menikahi bekas istri anak kandung itu dilarang untuk selama-lamanya atau diharamkan untuk selama-lamanya. Kemudian adopsi dalam hukum Islam. 1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga. 2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya. Demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari anak angkatnya. Yang ketiga, anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenal atau alamat. 4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam pernikahan terhadap anak angkatnya. Kemudian ketentuan adopsi. 1. Tidak boleh mengambil anak angkat dari yang berbeda agama, kecuali ada jaminan bahwa anak angkat tersebut akan bisa dimasukkan ke dalam Islam atau bisa diislamkan. Yang kedua, orang tua yang mengangkat anak harus benar-benar memiliki dan mendidik anak yang bersangkutan sesuai dengan ajaran yang benar, yakni syariat Islam. Yang ketiga, tidak boleh bersikap kasar dan keras terhadap anak angkat. Kemudian, mengapa orang mengangkat anak? Alasannya 1. Rasa belas kasih terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya. 2.
tidak mempunyai anak atau ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya di hari tua. Ketiga, adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah maka akan dapat mempunyai anak sendiri. Keempat, untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada. Dan yang kelima, untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja. Kemudian, bagaimana tata cara adopsi di pengadilan agama? 1. Didahului dengan adanya surat permohonan yang dibuat dan ditandatangani oleh orang tua angkat, yaitu pemohon 1 dan pemohon 2. Yang kedua, pemohon memuat alasan permohonan pengangkatan anak didasari calon orang tua angkat. Yang ketiga, pengajuan pengangkatan anak ini harus benar-benar memastikan status calon orang tua angkat adalah suami istri yang sah di mata hukum, dan dalam hal ini dibuktikan dengan kutipan akta nikah suami istri yang bersangkutan. Yang keempat, calon orang tua angkat bersedia dan mampu lahir batin mengasuh dan memelihara anak tersebut sebagai anak angkat. Kemudian yang kelima, adanya penghasilan tetap sehingga dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga dan anak angkat yang bersangkutan. Yang keenam, memperhatikan aspek dari orang tua kandung dari anak angkat. Memperhatikan aspek dari orang tua kandung anak angkat atau adopsi. Umumnya orang tua kandung yang memberikan persetujuan atas anaknya diangkat dilatar belakangi ketidakmampuan di dalam memberikan biaya penghidupan dan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya. Biasanya mereka mengalami keterbatasan ekonomi sehingga kesulitan di dalam memberikan nafkah keluarga, termasuk anak-anak yang dilahirkan sepanjang perkawinannya. Untuk itu, mereka memberikan anaknya untuk diangkat atau diadopsi oleh pasangan suami istri yang dapat memberikan kepastian jaminan kehidupan yang layak bagi anak-anak mereka. Pengangkatan anak atau adopsi tentunya haruslah dilakukan secara prosedural atau tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.